Hai sahabat Phil Cafe, kembali lagi bersama kami di Flobamora Studio. Kesempatan yang lalu, kita telah mengulas tentang siapa itu Socrates, sejarah hidupnya, pemikiran, dan karya-karyanya. Kalau kita ngomongin Socrates, secara otomatis kita juga bakal ngomongin tentang murid-muridnya. Karena merekalah rujukan satu-satunya untuk mengetahui tentang kehidupan Socrates. Dari ulasan tentang Socrates di video yang lalu, kita telah tahu siapa-siapa saja murid-murid Socrates itu. Ya, mereka adalah Aristophanes, Xenophanes, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal ngomongin tentang Plato, salah satu murid Socrates yang sangat masyhur namanya. Seperti biasanya, kita akan mengulas tentang sejarah hidupnya, pemikiran, dan karya-karyanya. Siapa itu Plato? Bagaimana pemikirannya? Dan apa saja karya-karyanya? Berikut adalah ulasannya untuk sahabat Phil Cafe. Plato lahir di Athena sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Plato berasal dari keluarga aristokrat dan kaya. Solon, sang legislator polis Athena, adalah kakek Plato dari pihak ibunya yang bernama Perikton. Sementara ayahnya bernama Ariston adalah keturunan raja terakhir Athena yang bernama Kodros. Dari perkawinan Ariston dan Perikton inilah lahir Plato dan dua saudara laki-lakinya, Admetos dan Glaukon, serta satu saudarinya yang bernama Potone. Potone adalah ibu dari Speusippos yang akan menjadi pemimpin kedua sekolah akademia, sebuah sekolah yang didirikan oleh Plato. Saat Plato lahir, ayahnya meninggal. Ibunya lalu menikah lagi dengan Perialampes dan menghasilkan satu saudara laki-laki lagi bernama Antipon. Waktu muda, Plato menerima pendidikan musik, artinya pendidikan sastra dan seni secara umum, dan gimnastik, seperti para pemuda bangsawan pada umumnya. Guru olahraganya lah yang akan menjuluki dia Plato, karena nama aslinya sebenarnya adalah Aristokles. Plato sendiri adalah nama julukan dari kata Platos, yang artinya kelebaran, atau dari kata Platus, yang artinya lebar, datar. Menurut informasi dari Diogenes Laertius, setelah itu Plato belajar melukis, berpuisi, dan menulis tragedi. Namun Plato membakar semua puisi-puisi yang telah ditulisnya ketika pada usia 20 tahun ia bertemu Socrates. Perilampes, ayah tiri Plato, adalah seseorang politikus. Ini membuat Plato akhirnya terpengaruh dengan Perilampes. Selain itu juga, Plato banyak bergaul dengan para politikus Athena. Dari pengaruh yang didapatnya dari Perilampes dan pergaulannya dengan para politikus Athena itulah, akhirnya nanti Plato akan melahirkan sebuah pemikiran bahwa pemimpin sebuah negara yang baik itu adalah harus seseorang filosof. Hal ini akibat dari dihukum matinya Socrates yang adalah guru Plato. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Socrates itu membuat Plato mengkritik habis-habisan politik demokrasi yang berjaya pada masa hidupnya. Plato meninggal di Athena pada tahun 348 sebelum Masehi pada usia 81 tahun. Setelah kematiannya, ajaran Plato akan menjadi Platonis, semacam akar tradisi yang mengakukan dirinya terinspirasi oleh Plato, meski sebenarnya ajaran Plato beraneka ragam. Pemikiran Plato tentang filsafat. Menurut Leon Robin, Plato adalah seseorang pemikir yang selalu memiliki perhatian praktis pada tindakan manusia. Memang, ia akan selalu dikenang sebagai pengusung teori idea. Namun,
Pencariannya tentang idea yang kekal, universal, dan bersifat fondasional tidak pernah terlepas dari keprihatinannya pada hal-hal praktis, yaitu perilaku manusia dan bagaimana lewat tindak tanduknya manusia bisa mencapai kebahagiaan. Pengetahuan idea adalah penting karena melaluinya manusia bisa mewujudkan tanggung jawab dirinya terhadap dirinya sendiri dan masyarakatnya. Menurut Plato, di dunia kita ini ada dua wilayah. Yang pertama, wilayah yang bisa dipersepsi dengan panca indera, misalnya dengan mata. Dan yang kedua, wilayah yang bisa dimengerti dengan daya jiwa, misalnya intelek, yang sering dikatakan sebagai mata jiwa. Dengan panca indera atau mata dan dengan intelek atau mata jiwa, kita memandang satu-satunya dunia yang kita miliki ini. Dan dari situ, kita memiliki pengetahuan yang bertitik tolak dari yang sensibel, yang teraba, menuju ide yang tak teraba. Idea adalah satu-satunya objek pengetahuan yang benar. Idea adalah realitas yang tak berubah, yang saat bisa dikenali oleh intelek, lalu menjadi true universal definition. Hanya lewat idea, kita bisa memahami dunia ini. Karena tanpa idea, kita akan terjebak, seolah-olah dalam dunia yang selalu berubah-ubah tanpa henti. Misalnya, di dunia ini ada berbagai macam bentuk persahabatan. Hanya lewat idea apa itu persahabatan, kita lantas bisa menata berbagai relasi yang kita miliki, supaya kita bisa bersahabat secara benar dan bermakna. Demikian juga di kehidupan sosial maupun di kehidupan individual. Kita disibukkan dengan berbagai cara orang memahami tindakan yang adil atau benar. Pemikiran Plato tentang negara. Plato beranggapan negara yang ideal adalah negara yang menganut prinsip mementingkan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Atas dasar itulah, Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan kenegaraan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan manusia. Oleh karenanya, Plato beranggapan bahwa negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh filosof, karena dianggap memiliki ilmu pengetahuan dan dapat memajukan suatu negara. Plato beranggapan munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Pemikiran Plato tentang etika. Plato berpandangan manusia senantiasa harus memiliki tujuan hidup yang baik berdasarkan rasio akalnya dan mampu membedakan mana hal baik dan mana hal buruk guna mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada alam pikiran dan bukan mementingkan nafsu dan indrawi saja. Dalam Plato, kita akan menemukan bahwa di dalam diri manusia ada 3 daya alami yang akan menggerakkan diri manusia itu, yaitu rasio, emosi, dan hawa nafsu. Dari ketiga daya alami inilah manusia menjalankan kehidupannya. Dan untuk mencapai kebaikan hidup, Plato mengusulkan kepada kita agar di antara ketiga daya alami itu, rasiolah yang mesti memimpin. Dari sinilah manusia akan dapat membedakan mana tindakan yang baik dan mana yang buruk. Dan menurut Plato, kebaikanlah yang harus dipilih oleh manusia. Pemikiran Plato tentang Tuhan. Tuhan dalam pemahaman Plato tidak sama seperti pemahaman kita, orang-orang beragama tentang Tuhan. Kita akan berkata bahwa Tuhan itu memiliki sifat keindahan, kasih sayang, dan kebaikan.
Plato akan menjelaskan kepada kita, justru sifat-sifat seperti keindahan dan kebaikan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang dimaksud oleh Plato adalah sesuatu yang bersifat universal. Tuhan bukanlah sesuatu yang fiksi, melainkan realitas yang paling pasti dan tidak dapat diragukan keberadaannya. Tuhan itu adalah jiwa dari alam semesta yang menggerakkan alam semesta ini. Matahari, bulan, dan bintang, pergantian musim yang bergerak, semua pergerakan itu dapat terjadi karena ada yang menggerakkannya, Tuhan. Jadi, Tuhan dalam Plato bukanlah pribadi yang dapat dimengerti karena ada sifat-sifat yang melekat padanya, seperti ketunggalannya, kekekalannya, dan ketakterbatasannya. Melainkan Tuhan itu adalah sesuatu yang universal, yang menggerakkan alam semesta. Selain mendirikan akademia, yang adalah cikal bakal dari universitas-universitas yang tersebar di seluruh dunia saat ini, Plato juga adalah seperti yang sudah kita ketahui, selain sebagai seorang filosof, ia juga adalah seseorang penulis fiksi yang sangat memukaukan. Plato adalah murid Sokrates yang sangat banyak meninggalkan buah pena filsafat. Di antaranya adalah Republik. Dalam bahasa aslinya, yaitu Yunani, Politeia, adalah sebuah karya filsafat dan teori politik yang sangat besar pengaruhnya bagi pemikiran Barat maupun dunia pada umumnya, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Buku ini ditulis dalam format dialog Sokrates. Apologia. Dalam apologianya ini, Plato mendokumentasikan bagi kita pembelaan Sokrates atas dirinya di persidangan penghukuman matinya di Athena, ketika dituduh tidak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan malah menciptakan dewa-dewa baru dan merusak para pemuda Athena. Buku ini dilengkapi dengan sebuah interpretasi kontroversial dan segar atas apologia Sokrates, dengan memainkan perhatian intim yang tak biasa terhadap apa yang Sokrates tunjukkan atas makna dan hakikat dari ironinya. David Laubitsch sampai pada kesimpulan eksentrik tentang ajaran Sokrates atas kebajikan, politik, dan dewa-dewa. Keterkenalannya yang beralih dari filsafat alam menuju filsafat politik, dan tujuan atas orasi pembelaannya yang kurang ajar, Laubitsch menunjukkan bahwa Sokrates bukan sekedar figur unik dan puspa ragam dari masa lalu, melainkan juga penunjuk menuju hidup yang baik, kehidupan bijaksana yang sangat relevan untuk masa sekarang, sebagaimana saat di Athena kuno. Simposium adalah teks filosofis yang ditulis Plato sekitar tahun 385 sampai 380 sebelum Masehi. Ini menyangkut dirinya pada satu tingkat dengan tujuan, asal, dan sifat cinta, dan nantinya dalam interpretasi di kemudian hari akan menjadi asal dari konsep cinta Platonis. Philebos, terkadang disebut Philebos, bahasa Yunani, adalah sebuah dialog Sokratik yang ditulis pada abad keempat sebelum Masehi. Selain Sokrates, pembicara utama, lawan bicara lainnya adalah Philebos dan Protarchus. Peudo, juga dikenal para pembaca kuno sebagai tentang jiwa, adalah satu dialog terkenal dari zaman pertengahan Plato, bersama dengan Republik dan Simposium. Subjek filsafat dari dialog tersebut adalah keabadian jiwa. Karya tersebut dibuat pada jam-jam terakhir
sebelum Sokrates dijemput ajal. Dan dialog keempat dan terakhir buatan Plato yang menjelaskan hari-hari terakhir Sokrates. Itu dia ulasan kita tentang Plato, sahabat Silkafe. Dari Plato, kita menjadi tahu bahwa manusia itu membutuhkan idea untuk dapat mengerti tentang apapun yang berhubungan dengan kehidupannya. Kita juga menjadi mengerti untuk mendapatkan kehidupan negara yang rakyatnya dapat hidup dengan gemah ripa lojinawi, maka pemimpinnya haruslah seseorang filosof, atau yang dalam bahasanya Plato adalah filosof raja. Kita juga menjadi mengerti bahwa manusia pada dasarnya harus dipimpin oleh rasionya ketimbang oleh emosi dan hawa nafsu. Dan kita pun telah tahu bahwa pemahaman Plato tentang Tuhan ternyata berbeda dengan pemahaman kita tentang Tuhan yang monoteis. Oke, sahabat Silkafe, sampai jumpa di ulasan kami berikutnya tentang tokoh-tokoh filsafat di Flobamora Studio. Salam, sahabat Silkafe.